Hai, Shalom. Selamat datang ke ibadah raya online Gereja Bahasa Malaysia di UMC. Pasti banyak yang merindui tempat ini. Sempena hari yang sangat istimewa ini, saya ingin membuat rakaman di Hall 4. Sempena dengan hari yang sangat spesial ini, saya ingin mengambil kesempatan, ingin mengucapkan doa cotaman, selamat hari Apai ataupun selamat hari Bapa. Di sini saya ingin membacakan ayat firman Tuhan dari Proverb 27. The righteous man walk in his integrity. His children are blessed after him. Para jemaat, mari kita berdoa. Haleluya Bapa Syurgawi ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas hari dan masa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, sepada dengan hari yang sangat spesial ini ya Tuhan, kami ingin menghargai Bapa-Bapa yang ada khusus di Gereja Bahasa di UMC ya Tuhan, itu juga dengan Bapa kami sendiri yang ada di rumah pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, sepanjang hidup mereka membesarkan kami ya Tuhan. Kami mohon Kau lipat kali gandakan Tuhan apa yang mereka akan dapat hasil pulangan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk sepanjang kebaktian kami pada hari ini ya Tuhan, kami ingin serahkan Pastor Eddie yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara melalui dia Tuhan. Setiap perkataan, setiap firman yang akan dilafazkan Tuhan, itu datang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa untuk tim pujian penyembahan yang akan dibawa oleh semua anak muda, lelaki semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kaum bakal Bapa ini ya Tuhan. Mereka juga akan menjadi man of integrity untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-Mu yang ada di rumah pada saat ini Tuhan, sepanjang ibadah online kami ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa. Dan Tuhan, mereka akan menangkap banyak hal pada hari ini ya Tuhan. Dan malah mereka akan melalui satu pemulihan yang baru datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Roger dan saya Ibit. Kami adalah guru sekolah minggu dari DUMC Bahasa. Berita baik yang kami kongsikan kepada semua, kami sangat berbangsa hati ingin mengajak adik-adik dan ibu bapa untuk mengikuti kelas sekolah minggu kami yang kami adakan setiap hari Ahad. Mesti ada yang tertanya-tanya apa yang kami lakukan sepanjang kelas ini. Nah, pasti adik-adik semua excited kan? Antara aktiviti yang kita lakukan adalah berdoa, bernyanyi, bermain, belajar firman Tuhan, art and craft, dan pada akhir kelas, cikgu akan memberikan ayat hafalan.
Wow, best-nya. Tapi bagaimana cara untuk mengikuti kelas ini? Caranya sangat mudah, hanya memerlukan liputan internet dan adik-adik semua boleh sertai kelas ini secara online dengan menggunakan Zoom Class. Peringatan sekali lagi kepada adik-adik sekiranya mau mengikut. Ibu Bapak boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah. Jom sertai kami. Jumpa lagi di Zoom pada Ahad 2:30. Bye. Hai, nama saya Aco. Ya, bapak saya seorangnya penyayang dan dia sangat sayang mama saya dan abang saya dan kakak-kakak saya dan saya. Setiap kali malam-malam sebelum tidur dia selalu cium saya dan peluk saya. Thank you, Daddy. Father's Day. Bye. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku menyembahmu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
Bapa, kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami pada saat ini Bapa. Bila Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami telah lakukan sampai ini. Inilah kami Tuhan. Kami anggap pujian ini sebagai doa kami. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
Kau jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Para jamaat semua, di sini saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Kita ada 3 bahan doa. Bahan doa kita yang pertama, kita akan berdoa khusus untuk Hari Bapa. Kita berdoa agar peranan sebagai ketua keluarga dimainkan, takut akan Tuhan dan hikmat kebijaksanaan memimpin rumah tangga. Bahan doa kita kedua khusus bagi Malaysia, rantaian COVID-19 diputuskan, perlindungan keluar masuk dalam dan luar negara. Dan bahan doa kita yang ketiga, kita akan berdoa khusus untuk antara bangsa, itu Afrika. Kita berdoa agar tidak terjadinya konflik perkauman. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, ya Tuhan, terima kasih atas hari dan masa telah Kau berikan kami kesempatan untuk berdoa bersama Tuhan. Walaupun kami di berjauhan tempat Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya doa kami akan digabungkan ya Tuhan, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Bapa Surgawi, kami ingin berdoa khusus bagi Hari Bapa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap lelaki yang ada di luar sana yang sudah berkahwin ataupun belum berkahwin Tuhan, mereka akan mempunyai pemikiran atau peranan sebagai ketua keluarga ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus bagi semua lelaki ya Tuhan, mereka akan takut akan Engkau ya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, mereka akan mempunyai hikmat dan kebijaksanaan memimpin ke rumah tangga ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin serahkan keluarga kami, ibu bapa kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai guna bapa kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau akan lindungi mereka ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menunjukkan cara kami mengasihi antara satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, kiranya Engkau perkuatkan lagi hubungan anak dengan bapa ya Tuhan dalam hal-hal seperti ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati bapa-bapa yang ada di luar sana ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya akan terjadi satu penerobosan bagi keluarga yang jarang bertegur sapa ya Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan setiap pribadi di rumah itu ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami ingin doa khusus bagi Malaysia ya Tuhan, agar rantaian COVID-19 akan diputuskan dalam nama Yesus ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau lindungi semua frontliner yang ada di Malaysia ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada mereka ya Tuhan, dan Tuhan, Kau berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan Tuhan, untuk warga negara Malaysia, begitu juga dengan orang yang ada di Malaysia ya Tuhan, kiranya kami terus berhati-hati ya Tuhan, karena kami percaya Engkau akan terus melindungi setiap pribadi ya Tuhan. Tuhan, bagi yang mulai travel Tuhan, pergi ke luar dan dalam negara ya Tuhan, kami mohon Tuhan, karena Engkau menjaga mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya akan menjadi zero daripada mereka yang terkena dengan COVID-19 ya Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di Malaysia ya Bapa. Bapa Surgawi, kami ingin berdoa khusus bagi Afrika pada saat ini ya Tuhan, di mana Engkau tahu Tuhan, konflik perkauman yang terjadi yang sangat luar biasa ya Tuhan, bagi mereka yang berkulit hitam, begitu juga dengan berkulit putih ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya campur tangan Engkau ya Tuhan, dan Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan. Dan Tuhan, seperti mana yang Kau katakan Tuhan, untuk mengasihi musuh kami Tuhan, ajar mereka juga untuk mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau meletakkan damai-Mu kepada setiap orang yang ada di Afrika pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang lemah lembut itu Tuhan akan melembutkan hati mereka, akan membuka pikiran mereka untuk menjaga antara satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, untuk berita palsu, fake news yang ada Tuhan, kami mohon Tuhan akan terjadinya berhenti sekarang Tuhan, segala fake news yang ada ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya banyak mereka mulai terbuka minda, terbuka hati untuk menerima antara satu ya dengan yang lainnya Bapa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menjawab semua doa kami, baik untuk khusus bagi bapa-bapa yang ada, khusus bagi rantaian COVID yang ada di Malaysia akan diputuskan Tuhan. Begitu juga dengan di Afrika, tiada lagi konflik perkauman akan terjadi ya Tuhan, karena anak-Mu Kau telah membuka fikiran mereka ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, dan kami Tuhan, kami ingin serahkan semua doa kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu pria yang saya kenal di saat saya lahir dari rahim ibu saya ialah seorang ayah saya.
Ayah saya seorang yang handsome. Ayah saya seorang yang kuat, gagah. Momen yang saya tak boleh lupakan adalah di mana kami sekeluarga dengan ayah saya, adik abang saya, kami orang menoreh getah di waktu 5 pagi bangun, balik 5 petang. Bapak saya mengajar saya arti kasih, cinta yang sebenar. Bapak saya juga mengajar saya arti kerajinan yang tidak pernah berputus asa saat bekerja. Di panas terik, hujan lebat, kami tetap terus bekerja dan bekerja bersama-sama. Bapak saya juga telah berpisah dengan saya 10 tahun yang lalu hingga kini. Momen yang ini adalah satu peringatan bagi saya untuk menjadi seorang pria yang lebih baik dan menjadi lebih berguna. Terima kasih kepada ayah. Engkau seorang pria yang terbaik dalam hidup saya. Lama-kelamaan engkau semakin menua, rambutmu hitam akan menjadi putih, badanmu gagah perkasa akan menjadi lemah. Andai ada masa, ada kesempatan lagi, kita akan bertemu. Tuhan, aku tidak kuat melihat ayahku akan berbaring di depanku satu hari nanti. Aku tidak kuat, Tuhan. Dia yang pertama memeluk aku dan aku ingin memeluknya kali terakhir, ya Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan, Kau berikan dia kemudahan, perlindungan, jauhkan dia dari segala penyakit. Ayah, terima kasih karena memberikan kasih sayang yang tidak terhingga. Tidak seorang pun yang boleh menggantikannya. Dari putramu, Hawai. Selamat Hari Bapa. Shalom dan salam sejahtera saya ucapkan bagi saudara dan saudari, dan juga selamat Hari Bapa saya ingin ucapkan bagi yang bergelar ataupun yang akan bergelar sebagai seorang bapa ataupun ayah. Bagi saya secara pribadi, mengenang kembali ayah saya, banyak kenangan indah dan yang suka dan juga duka, dan juga nasihat yang diberikan bagi saya. Dan salah satu nasihat yang saya tidak pernah akan lupa adalah dari saya berkata seperti ini: jikalau kamu berpeluang dan masih berpeluang, teruskan belajar. Dan sehinggalah hari ini saya masih memegang nasihat dia, dan itu telah menambah nilai dalam banyak hal saya lakukan dalam hidup saya sehinggalah hari ini. Dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya, dan juga dalam hidup saya. Dan saya sangat bersyukur memegang nasihat tadi saya. Sekian dan Tuhan memberkati. Hai, nama saya Aco. Dan ini kisah tentang bapak saya. Bapak saya seorang yang penyayang, dan dia sangat sayang mama saya dan abang saya dan kakak-kakak saya dan saya. Setiap kali malam-malam sebelum tidur, dia selalu cium saya dan peluk saya. Thank you Daddy. Happy Father's Day. Bye. Hi, I wish to tell you why my daddy is the best. Because he's funny, ha ha ha. He loves to play Hot Wheels a car to me, with a story to me, and also swing with me. Also, I love you, Daddy. Bye. When I am down and oh myself so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with
with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Well, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Salam, salam sejahtera, salam bertemu di dalam ibadah di UMC Bahasa. Hari ini sangat spesial karena kita dapat bersama-sama merayakan Hari Bapa. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua Bapak yang ada di sana. Haleluya. Sempena Hari Bapa ini, ada pesanan firman Tuhan yang istimewa untuk semua Bapak-Bapak. Jika engkau Bapak, mari kita enjoy ibadah hari ini. Dengar firman Tuhan. Karena saudara, pembapaan amat diperlukan hari ini. Pemelibatan Bapak dalam hidup seorang anak dan bahkan dalam keluarga itu sangat penting. Nah, kita lihat pesanan ini terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12, 14. Ia menceritakan tentang satu puisi ataupun yang dikatakan sebagai surat untuk Bapa. Haleluya saudara. Nah, di dalam tulisan puisi ini terdapat juga pesanan-pesanan yang penting untuk generasi muda hari ini. Jadi, hari ini saudara, message ini bukan hanya untuk bapak-bapak, tetapi untuk generasi muda hari ini. Haleluya. Pada beberapa hari yang lalu dalam minggu ini, kami parents, ibu bapak di dalam kelas anak kami tingkatan 3, anak kami Manuel, sangat terkejut karena kami mendapat berita bahwa salah satu anak daripada parents ini hilang saudara, dan boleh lihat ini. Dan saya secara pribadi kenal anak ini, saya pernah telepon, dia pernah datang ke rumah, dan
Apabila saya menyelidiki dan saya bertanya kepada anak saya Emmanuel tentang anak ini, tentang kawannya Kacun ini, dia mengatakan bahwa ibu bapaknya mereka ada masalah rumah tangga, dan dia menceritakan bagaimana apa yang terjadi dalam keluarga ini. Dan di sini kita melihat Kacun dan Puisan adalah adik-beradik, dan mereka kehidupan mereka begitu liar sekali. Dan ini kehidupan mereka menjadi seperti ini karena pembapaan, karena ada kesan yang sangat dalam terjadi di dalam keluarga mereka. Jadi ini adalah satu contoh, saudara. Nah, karena pembapaan hari ini sangat-sangat diperlukan. Nah, kita melihat di dalam ayat ini yang kita akan belajar hari ini ada 3 generasi yang disebut di sini, saudara. Yaitu generasi anak, anak muda, dan bapak. Mari kita lihat ayat ini dalam 1 Yohanes 2:12 sampai 14. Mari saya akan baca. Anak-anakku, aku menulis kepadamu karena dosamu telah diampunkan atas nama Kristus. Bapak-bapak, aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Dia yang telah wujud dari semula. Orang muda, aku menulis kepadamu karena kamu telah menewaskan si Durjana. Anak-anakku, aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang telah wujud dari mulanya. Aku menulis kepadamu, orang muda, karena imanmu kukuh. Kamu menaruh firman Allah dalam dirimu, dan kamu telah menewaskan Durjana. Nah, saudara, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Kami membuka hati kami, telinga rohani kami, menerima kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kiranya Roh Kudus akan memberikan kami pengertian, akan melayani setiap hati kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, saudara, saya memberi tema khotbah hari ini adalah surat untuk Bapak. Tapi itu, saudara, kita melihat juga bahwa ada generasi-generasi di sini yang disebut dalam ayat ini. Generasi pertama di sini adalah generasi yang diampuni, generasi a forgiven generation. Dalam ayat yang ke-12, anak-anakku, aku menulis kepadamu karena dosamu telah diampunkan atas nama Kristus. Anak-anakku, aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Bapa. Nah, di sini kita melihat, saudara, istilah yang digunakan oleh Yohanes adalah anak-anakku ataupun dear children. Teknia adalah bahasa aslinya ataupun paidia, yang merujuk kepada anak kecil ataupun sapaan kasih ataupun sapaan manja. Ini bukan berbicara tentang umur anak itu, saudara. Karena kalau berbicara tentang umur, bahasa aslinya adalah nepios. Itu menunjukkan umur anak-anak ataupun kanak-kanak yang masih kecil, ya. Nah, ini membicarakan tentang seorang yang baru di dalam imannya ataupun new in faith. Nah, kita melihat di dalam ayat ini, Yohanes menjelaskan bahwa generasi ini, saudara, adalah generasi yang diampuni, forgiven generation. Mempunyai ciri-ciri yang pertama, mereka diampuni. Mereka perlu tahu bahwa mereka telah diampuni. Generasi yang sudah menerima Tuhan Yesus, mereka perlu tahu bahwa hidup mereka telah diampuni. Karena Tuhan Yesus telah melakukan semuanya, sudah selesai di atas kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita, mengampuni kita dari dosa. Dan generasi hari ini perlu tahu bahwa dosa mereka diampuni. Yang kedua, mereka mengenal Bapa, mereka mengenal kasih Bapa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kekristenan kita, saudara, bermula dengan pertama adalah waktu kita tahu, waktu kita sadar bahwa dosa kita diampuni. Sebagai orang percaya, kita perlu tahu bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman. No more condemnation in Christ, dalam Roma 8 ayat 1. Yang kedua adalah kita perlu mengenal kasih Bapa. Seorang anak, saudara, perlu mengenal kasih Bapa. Dia perlu mengalaminya dalam kehidupannya. Haleluya, saudara. Nah, kehidupan kekristenan seperti yang saya katakan tadi, bermula sejak kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni.
Saudara, saya ingin menceritakan sedikit tentang satu kisah di sebalik lagu Sentuh Hatiku. Setiap kali kita mendengar lagu ini, saudara, saya secara pribadi sangat-sangat touch. Saya sangat, karena ia berbicara tentang pengampunan, kuasa pengampunan. Penulis lagu ini yang bernama Jason Irwanto Chang. Dia diilhami oleh kisah seorang gadis, kawan sekolahnya. Kawan Jason ini telah diperkosa oleh bapak kandungnya sendiri sampai dia hamil, dia mengandung. Gadis ini yang ada titiknya tidak diberitahu, saudara, tidak boleh mengampuni bapaknya karena bapaknya telah menghancurkan masa depannya, hidupnya. Gadis ini beberapa kali ingin membunuh diri. Apa yang sangat menyedihkan bahwa peristiwa ini telah menyebabkan gadis ini menjadi gila, tidak waras. Sehingga setiap hari dia harus diikat di rantai. Bahkan beberapa tahun, belasan tahun dia dikurung dan dirantai, saudara. Nah, sebagai kawan baiknya, Jason melawat dia dan mendoakan dia dan sesekali menulis lirik lagu. Pada masa pun berlalu, saudara, Jason pun berpindah ke kota yang lain, tempat yang lain, dan dia mulai sibuk dengan urusannya sendiri. Tiba-tiba suatu hari Jason sangat terkejut menerima panggilan telepon daripada kawannya ini. Karena dia telah berpikir bahwa kawannya sudah gila dan mungkin tidak boleh lagi menelepon dia. Untuk pendekkan cerita, kawannya ini, gadis ini, mulai menceritakan bagaimana dia dipulihkan daripada keadaannya. Dia menceritakan bahwa suatu hari rantai yang membelenggunya bertahun-tahun itu tiba-tiba terputus. Karena pada masa itu dia ingin dan bertekad ingin membunuh bapaknya karena rasa benci dan marah. Tapi ketika dia bangun, dia melihat Tuhan Yesus dengan jubah putih muncul di depannya. Dan dia mendengar Yesus berkata, "Maafkan bapakmu." Gadis itu dengan berkata, "Tidak, bagaimana mungkin saya boleh memaafkan bapak saya?" Dia menangis sambil memukul dirinya, dia berteriak. Akhirnya dia merasakan Yesus memeluknya dan berkata, "Aku mengasihimu." Akhirnya, saudara, anak perempuan ini membuat keputusan untuk memaafkan dan mengampuni bapaknya. Maka terjadi satu rekonsiliasi, pendamaian terjadi dalam keluarga ini. Haleluya, saudara. Tidak lama kemudian, bapak pada anak perempuan ini meninggal dunia karena stroke. Apa yang luar biasa dalam cerita ini, saudara? Karena kasih Tuhan dapat menyentuh hati kita. Kebencian diganti dengan luapan kasih Tuhan sehingga anak perempuan ini dapat mengampuni, bahkan menceritakan kisah ini kepada kawannya Jason. Maka dengan itu, saudara, kita akan mendengar hari ini, kita akan mendengar lagu ini, dan saya mau kita menghayati setiap lirik lagu ini, dan saya harap dia akan speak to us today. Let's see. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Haleluya saudara. Nah, generasi yang kedua yang disebut di dalam ayat ini, di dalam ayat 14b berkata, aku menulis kepadamu orang muda karena imanmu kukuh. Kamu menaruh firman Allah dalam dirimu dan kamu telah menewaskan si durjana. Nah, istilah yang digunakan di sini untuk merujuk kepada anak muda adalah nianiskos. Nianiskos adalah seperti young man, ya, anak muda, ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang keadaan seseorang yang memiliki iman yang masih muda, masih baru. Nah, di sini di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita ciri-ciri generasi pemenang adalah memiliki iman yang kokoh, ya, memiliki iman yang kokoh dan mereka menewaskan si durjana. Generasi pemenang ini ataupun overcoming generation ini, saudara, adalah sangat penting, saudara. Nah, bagaimana generasi pemenang ini dapat mengalahkan si durjana? Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua perkara yang dapat mengalahkan ataupun menewaskan si durjana. Pertama adalah iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya dengan iman saja kita boleh menewaskan si durjana, saudara. Haleluya. Yang kedua adalah firman Allah. Firman Allah itu berkuasa, saudara. Kita harus memiliki firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menyelidiki firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Maka kalau ada firman, maka ada iman. Kalau ada iman, maka ada firman. Dan maka generasi ini yang dikatakan overcoming generation adalah generasi yang memiliki iman, generasi yang memiliki firman Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata, yang paling utama memakai perisai iman untuk memadamkan segala anak panah si durjana dan ketopong keselamatan serta pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, dengar baik-baik, generasi hari ini, anak-anak muda hari ini, dengan hikmatmu, dengan educationmu, dengan kepandaianmu sendiri, engkau tidak boleh mengalahkan si durjana. Dengar baik-baik, hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan iman, yaitu yang dikatakan perisai iman, kita dapat memadamkan segala anak panah si durjana. Hanya dengan firman Tuhan kita dapat mengalahkan, menghancurkan si durjana dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Iblis memiliki dua senjata untuk menghancurkan hidup anak muda hari ini. Dengar baik-baik. Yang pertama adalah iblis adalah accuser. Di dalam Wahyu 12:10 mengatakan bahwa dia adalah accuser. Dia yang suka mendakwa kita. Dia suka menuduh kita. Ya, sebagai orang percaya, sebagai generasi pemenang, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita tahu bahwa suatu waktu kita semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Maka kita perlu tahu bahwa posisi kita di dalam Tuhan. Jadi iblis ini datang, dia menuduh, dia mendakwa kita. Ya, bahkan dia menggunakan perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa lampau kita, dosa-dosa lalu kita, dan untuk menuduh kita. Bahkan dia suka membuat kita merasa bersalah. Dia suka menuduh kita, dia suka membuat kita merasa tertolak, dia suka membuat kita aib, dia suka membuat kita di dalam ketakutan. Dia menuduh kita, saudara. Nah, dengar baik-baik. Jika engkau selalu mendengar tuduhan-tuduhan daripada iblis yang mengatakan engkau kurang baik, engkau kurang cantik, engkau kurang handsome, engkau kurang sempurna, saudara, hati-hati, itu adalah tuduhan-tuduhan daripada iblis. Karena kita yang di dalam Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan yang disempurnakan oleh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, senjata iblis yang kedua adalah godaan, temptation. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 berkata bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Segala sesuatu yang keluar daripada iblis itu adalah dusta, saudara. Iblis berdusta dengan cara menggoda kita. Dia menipu kita, dia manipulasi, bahkan dia suka menggantikan kebenaran dengan kebohongan.
Dia hanya menggantikan, dia menukar fakta itu sedikit saja, saudara. Ya. Nah, iblis menggoda kita di dalam 3 ta. Yang saya katakan 3 ta, yaitu harta, takhta, dan wanita. Money, sex, and power. Dia selalu menggoda anak muda, generasi hari ini. Maka dengan itu, saudara, kita generasi ini, generasi pemenang, kita perlu punya firman. Karena firman itu adalah apa, saudara? Adalah kuasa kita untuk menghancurkan pekerjaan roh jahat, menghancurkan segala godaan dan tuduhan. Apa yang kedua? Kita perlukan iman. Kita perlukan iman untuk menghancurkan segala godaan dan tuduhan-tuduhan daripada iblis. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, haleluya, saudara. Generasi pemenang perlu tahu bahwa kita sudah diampuni. Generasi pemenang perlu tahu bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah, generasi yang terakhir yang disebut di dalam surat dalam 1 Yohanes 2:12-14 ini adalah generasi yang mengenal Allah, the knowing God generation. Dan saya akan lebih fokus kepada generasi ini, saudara. Sempena hari Bapa, jika kau bapak-bapak, dengar baik-baik. Karena firman Tuhan ini untuk kita semua. Haleluya. Dalam ayat yang ke-13, Bapak-bapak, aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Dia yang telah wujud dari mulanya. Haleluya. Nah, istilah yang digunakan di sini mengenal. Gnosko. Gnosko bermaksud to know. Ini digunakan sebanyak 33 kali dalam 1 Yohanes ini, saudara. Nah, arti gnosko ataupun mengenal adalah mengetahui dengan pasti, memperhatikan, menyadari ataupun menggauli. Ini berbicara tentang satu hubungan keintiman yang seperti hubungan di antara suami dan istri yang begitu dekat sekali. Nah, generasi yang mengenal Allah ini, saudara, ada generasi yang memiliki dewasa iman, ya, yang mature in faith. Kenapa mereka dikatakan dewasa dalam iman? Karena mereka mengenal Allah. Saudara dan saudari, khususnya bapak-bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, 2 perkara yang setan paling takut. Pertama, apabila kita mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, apabila kita mengenal posisi kita, mengenal diri kita, identiti kita di dalam Tuhan Yesus. Apabila kita ada dua-dua ini, saudara, mengenal Tuhan dan mengenal posisi kita, identiti kita, iblis takut, saudara, dengan kita. Haleluya. Nah, mengenal Allah yang benar itu sangat penting, saudara. Yaitu mengenal Allah yang sudah wujud dari permulaannya, dari mulanya. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada permulaannya sudah wujud firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan Allah itu, dan firman itu adalah Allah. Perlu kita mengenal Allah yang benar. Nah, saudara dan saudari, mengenal Kristus dianggap yang terunggul ataupun yang teragung, saudara. Karena inilah yang perlu kita cari dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita sebagai Bapa. Dan ini dicatat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Bahkan segala perkara kukira rugi berbanding keagungan mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Oleh sebab Dialah aku telah kerugian segalanya yang kukira sampah sarap belaka, supaya aku mendapat keuntungan, yaitu Kristus. Aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya, dan turut merasai penderitanya, serta menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Haleluya, saudara. The greatest call to all fathers is to know Jesus and to know Him well. Mengenal Kristus dan mengenalnya lebih dekat adalah panggilan terbesar bagi semua Bapa. Haleluya, saudara. Ada 4 keistimewaan. Kalau kita sudah mengenal Allah, saudara, ada 4 keistimewaan yang dicatat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. 4 keistimewaan ini, saudara. Dalam ayat ini berkata, semoga kamu dilimpahi berkat dan damai sejahtera daripada Allah, karena kamu mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Dan dengan kuasa ilahinya, Allah telah mengaruniai kita segala yang diperlukan untuk hidup dan kesalehan. Melalui Dia yang kita ketahui tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikannya. Haleluya. Wow, ini luar biasa sekali, saudara.
apabila kita mengenal Allah, ada 4 perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, dilimpahi berkat. Yang kedua, dilimpahi damai sejahtera. Yang ketiga, dikurniai segala yang diperlukan untuk hidup. Yang keempat, kesalehan ataupun godliness. Saudara dan saudari, para bapak khususnya, apa yang kita cari di dalam dunia ini, saudara? Apa yang kita cari? Saya rasa keempat hal ini, saudara, inilah yang terutama, inilah yang terpenting, yang kita sedang cari. Kita mau supaya hidup kita diberkati. Kita mau supaya pekerjaan kita diberkati. Kita mau supaya keluarga kita diberkati. Kita mau supaya ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Kita mau supaya ada hubungan yang baik di antara kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, dengan jiran kita, dengan orang lain, dengan kawan-kawan kita. Ya, yang ketiga, kita mau supaya dikatakan di sini dikurniai segala yang diperlukan. Apa yang kita perlukan, semua itu dikurniakan kepada kita, saudara. Haleluya. Yang keempat yang sangat penting adalah kesalehan, kehidupan rohani kita. Ya, kesaksian hidup kita. Ini yang sangat penting, saudara. Haleluya. Nah, kita lihat sedikit sebanyak, saudara. Akibat tidak mengenal Kristus, ini bahaya, ini sangat mengerikan, ini menakutkan, saudara. Apabila saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, karena apabila kita tidak mengenal Kristus, kita tidak mengenal Allah di dalam kehidupan kita, saudara, ada akibatnya. Nah, dalam Roma 1 ayat yang 28 berkata, oleh sebab mereka enggan mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka dikuasai pikiran yang hina, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Akibat tidak mengenal Kristus ataupun tak mau mengenal Kristus adalah pikiran mereka dikuasai kehinaan. Firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, apa yang terjadi? Allah membiarkan mereka dikuasai pikiran yang hina, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Saudara, khususnya bapak-bapak, apabila bapak melakukan perkara yang tidak wajar, maka anak-anak kita akan meniru perbuatan kita. Ada satu kata-kata yang sangat baik di sini, saudara, daripada Charles Catherine. Dia berkata, semua bapak-bapak perlu ingat, suatu hari nanti anaknya akan mengikut teladannya, bukan nasihatnya. Contohnya, saudara, seorang bapak yang sedang menasihat anaknya, dan dia sedang merokok. Ada rokok di tangannya, dan dia berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok." Anak itu tidak akan mendengar nasihat bapaknya, tapi dia melakukan apa yang dia lihat, apa yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, saudara dan saudari, itulah betapa pentingnya pembapaan. Secara ringkasnya, saudara, ini 2 pesan, ini 2 surat untuk bapak-bapak hari ini. Pertama, kejayaan kita sebagai bapak ditentukan oleh pengenalan dan hubungan kita dengan Tuhan. Jika hari ini engkau mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan engkau mau mendalami hubunganmu dengan Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan, engkau sedang berada di dalam perjalanan menjadi seorang bapak yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, bapak banyak menentukan keadaan emosi, rasa selamat, kelakuan, dan kecerdasan anaknya. Ada satu kajian, saudara, yang dilakukan, dan ini sangat famous, di antara anak yang membesar tanpa kehadiran bapaknya dan anak yang membesar bersama dengan bapak ataupun kehadiran bapaknya. Yang pertama adalah anak yang membesar tanpa kehadiran bapaknya ataupun fatherless. 70% anak ini terlibat dalam jenayah juvenile. 2 kali ganda daripada anak ini berhenti dari sekolah. Anak perempuan 2-3 kali meningkat kes mengandung di kalangan anak-anak yang daripada tanpa kehadiran bapak. Anak lelaki pula peningkatan pengangguran dan peningkatan jenayah. Jika dibanding dengan kesan kepada anak yang membesar bersama dengan bapak, dengan kehadiran bapak ataupun fatherfulness, anak-anak ini membesar dengan percaya diri. Mereka punya image diri yang lebih baik. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kawan sebaya ataupun peer pressure.
Mereka memiliki belas kasihan yang tinggi. Mereka memiliki kecerdasan dan kebolehmampuan. Nah, saudara, di sini sudah cukup jelas mengatakan bahwa kehadiran Bapa, ya, kehidupan Bapa itu, contoh teladan daripada seorang Bapa itu sangat penting. Maka hari ini saudara, saya membuat kesimpulan bahwa seorang Bapa yang mengenal Kristus akan dapat memperkenalkan Kristus kepada anak-anaknya dan generasi seterusnya. Sebaliknya pula, seorang Bapa yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Allah, tidak akan dapat memperkenalkan Yesus kepada anaknya. Kepada bapak-bapak yang ada di sana, tanggung jawab utama kita bukanlah mencari uang, memberi makan kepada anak kita. Itu adalah tanggung jawab penting. Tapi tanggung jawab utama kita adalah memperkenalkan Yesus kepada anak kita sendiri. Pertanyaan saya hari ini, bagaimanakah kita memperkenalkan Yesus kepada anak kita kalau kita sendiri belum mengenal Yesus secara pribadi? Mungkin engkau mengenal Yesus secara teori. Itu tidak cukup, saudara. Kita belum mengenal Yesus lebih dalam hidup kita. Soalan ini saya ajukan kepada Anda untuk jawab. Saudara, sebelum anak-anak kita diperkenalkan kepada dunia, sebelum anak kita diperkenalkan kepada komputer, dunia internet, handphone, gadget, game-game dan sebagainya, saudara, kita terlebih dahulu perlu memperkenalkan Yesus kepada mereka. Walaupun mereka membesar dan mereka harus berhadapan dengan godaan dan cobaan dalam hidup mereka, setelah mereka sudah diperkenalkan kepada Yesus, saudara, setelah mereka memiliki iman, mereka memiliki firman, walaupun suatu hari nanti mereka akan jatuh, mereka akan digoda, tapi saudara, mereka akan bangkit kembali. Mereka tahu bangkit kembali karena ada kuasa firman di dalam hidup mereka. Saya ingin mengakhiri pengongsian firman Tuhan hari ini dengan satu cerita tentang who killed the rhinos, ataupun siapa membunuh badak sumbu. Di Afrika, di National Park ataupun di zoo negara, mereka mendapati sekumpulan badak sumbu satu persatu mati. Dan mereka begitu risau karena badak ini populasinya semakin berkurangan, semakin pupus. Dan mereka mau tahu siapa pembunuh badak ini. Dan mereka memasang CCTV, memasang kamera. Dan mereka sangat terkejut apabila mereka melihat bahwa pembunuhnya bukanlah pemburu ataupun ya orang lain, manusia. Mereka begitu terkejut melihat bahwa pembunuhnya adalah young bull elephant ataupun gajah muda. Setelah mereka mendapati bahwa pembunuhnya adalah anak gajah muda ini, mereka mengambil sampel darahnya dan mereka buat kajian. Dan mereka mendapati bahwa gajah muda ini menjadi ganas karena mereka dipisahkan daripada ibu bapaknya. Dan memang anak-anak gajah ini, yang muda ini, dipisahkan daripada ibu bapak ya, dari national park yang lain karena national park itu overcrowded, sudah banyak dan mereka dipisahkan. Dan anak-anak gajah ini apabila mereka dipisahkan, mereka menjadi ganas, mereka menjadi agresif. Dan setelah mereka mendapat solusinya, mereka menyatukan dan anak gajah muda ini dengan ibu bapaknya. Apa yang terjadi, saudara, sangat mengherankan. Bahwa pembunuhan badak sumbu berhenti serta-merta setelah anak-anak gajah ini disatukan. Dan ini mengajarkan kita, saudara, sehingga mereka membuat satu kesimpulan bahwa ini adalah tentang pembapaan, ini adalah tentang parenting. Ya, kita tidak boleh dipisahkan daripada ibu bapa. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, when daddy is home, kids behave well. Dan ini membawa saya kepada ayat di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-5 sampai 6. Dan saya akan akhiri dengan ayat ini.
sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Ilya sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan dia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada bapa mereka, supaya aku tidak datang dan mengazabkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak. Dengan itu saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, khususnya kepada bapak-bapak, bahwa kehadiran kita sangat diperlukan oleh anak-anak kita. Kehadiran kita diperlukan oleh istri kita, oleh keluarga kita. Maka kuncinya adalah mengenal Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa secara khusus untuk bapak-bapak yang ada di sana. Dimanapun engkau berada, saya mengundang Anda untuk meresponi firman Tuhan dengan benar. Jika firman Tuhan ini untuk saudara, engkau merasakan bahwa yes Lord, it is me, itu saya Tuhan, buka hatimu. Dan saya mau berdoa dari tempat ini, supaya hari ini kita mulai bangkit sebagai Bapa untuk menjalankan tanggung jawab kita yang utama, yang terutama, yaitu mengenal Tuhan di dalam hidup kita dan mengenal Dia lebih dekat. Jika selama ini kau merasakan bahwa engkau seorang Bapa yang tidak bertanggung jawab, mungkin engkau seorang Bapa yang tidak baik, engkau merasakan engkau seorang Bapa yang gagal menjadi seorang Bapa, belum terlambat untukmu mengambil keputusan hari ini. Dan saya mau berdoa untuk Anda, apapun keadaanmu, mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk semua bapak-bapak yang ada di sana, termasuk hamba sendiri. Kami berdoa supaya kami diingatkan hari ini akan tanggung jawab kami yang utama dan terpenting adalah untuk mengenal Engkau lebih dalam hidup kami, supaya kami boleh memperkenalkan Engkau kepada anak-anak kami dan generasi seterusnya. Ampuni kami Tuhan jika kami lalai, jika kami tidak dapat melakukan tanggung jawab kami selama ini. Kami berdoa pada hari ini, ampuni kami Tuhan, dan mulai hari ini kami mau bangkit sebagai bapak-bapak generasi. Kami mau menjadi generasi yang mengenal Allah, yang mengenal Tuhan, yang mengenal Yesus di dalam hidup kami. Berkati semua bapak-bapak yang ada di sana, berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kehidupan mereka, dalam hubungan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada hubungan yang tidak baik dengan istri, jika ada hubungan yang tidak baik dengan anak-anak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan hubungan mereka, Engkau pulihkan hubungan mereka. Ampuni mereka, apapun dosa, apapun kesilapan, apapun pelanggaran yang mereka lakukan. Mungkin contoh-contoh, teladan-teladan yang tidak baik untuk anak-anak mereka. Ampuni kami Tuhan. Haleluya, bila hari ini kami bangkit sekali lagi, kami mau menjadi Bapa yang mengenal Tuhan, menjadi Bapa yang mencari wajah Tuhan, dan menjadi Bapa yang akan memperkenalkan Bapa, yaitu Allah, kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, itulah tanggung jawab kami. Haleluya, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara dan saudari yang saya kasih, saya ingin mengundang Anda, khususnya bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengambil kesempatan ini untuk mencabar Anda untuk membuat keputusan hari ini untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang terbaik yang pernah engkau lakukan. Dimanapun engkau berada, di bilikmu, di kamarmu, di rumahmu saudara, Anda boleh tekan emoji angkat tangan ataupun raise hand, menandakan Anda mau menerima Tuhan Yesus, dan ikut saya berdoa. Ikut saya berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi saya untuk menebus dosa saya. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja,
Hari ini saya mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini saya mempersembahkan, menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, pimpin hidup saya, jaga hidup saya. Haleluya. Ini doa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tanya dan syabas pada Anda yang sudah membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Saya sangat percaya hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Haleluya. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, lihat wajah-Mu, aku terkagum bila lihat hidupku, karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa untuk doa penutup dan doa berkat.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah sampai kepada ke ujung ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang kami terima hari ini melalui penyembahan kami, persekutuan kami melalui platform online ini. Kami bersyukur karena kami dapat mendengar firman-Mu, ditegur, didorong oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.